Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ma'ad. Ya, kita lanjutkan. Tapi sepertinya untuk pembahasan tentang syafaat mungkin pertemuan yang akan datang deh. Ana lebih menekankan kembali tentang tawassul ini, tawassul. Di ayat yang kita baca tadi Surah Az-Zumar ayat 3 itu walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Ini ayat yang kita tambahkan penjelasannya. Ini yang dimaksud adalah tawassul. Mereka melakukan wasilah. Ya, wasilah itu sendiri sebenarnya secara bahasa artinya sesuatu yang menyampaikan atau sesuatu yang dapat membuatnya menjadi dekat. Itu wasilah. Yang kita pahami ya, dari dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, tawassul yang dibenarkan di dalam syariat itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, tawassul dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah populer ya. Saya kira ini sudah ma'ruf ya, masyhur di kalangan kita yang belajar. Jadi kalau kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-namanya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah lah nama-nama yang baik, nama-nama yang maha baik, maha sempurna. Oleh karena itu berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Artinya ketika kita berdoa, kita menyebut nama Allah, ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab. Ya seperti apa yang kita lakukan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Tetapi yang tanpa kita sadari sebenarnya apa yang paling sering kita lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tawassul dengan nama Allah. Cuma kita nggak sadar saja kan. Itu kita bertawassul itu Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apa yang kita lakukan kita selalu mengucapkan apa? Bismillah. Itu tawassul dengan menyebut nama Allah. Kita bertawassul dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu, untuk dilancarkan urusan kita, untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillahi tawakkaltu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Itu tawassul. Jangan salah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismika rabbi, dan seterusnya, wada'tu jambi wa bika arfa'u, dan seterusnya. Itu tawassul. Dan kalimat-kalimat yang kita baca di dalam zikir kita sehari-hari. Ya, satu di antaranya seperti yang kita baca, ya Hayyu ya Qayyum, itu asmaul husna. Dan kita bertawassul dengannya. Karena ada dalil, contoh dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Ya, kalau dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Itu bentuk apa? Tawassul dengan amal saleh. Apa bentuk amal salehnya di situ? Beriman kepada Allah. Ya Allah, aku beriman kepadamu, oleh karena itu ampuni dosaku. Jadi kita minta diampuni kepada Allah itu karena apa? Karena imanan yang ada pada hati kita, dalam diri kita. Bertawassul dengan amal saleh. Kalau dalam hadis yang paling populer itu ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ini sangat masyhur, sangat populer, ma'ruf ya. Dikenal di kalangan kita gitu. Ada 3 orang yang terkurung di dalam gua.
Karena mereka masuk ke sana karena hujan deras, qadarullah, menggelindinglah batu besar dan menutupi mulut gua tersebut. Apa kata mereka? Kita tidak akan pernah bisa keluar dari gua ini kecuali kalau kita memohon kepada Allah dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Orang yang pertama menyebut amal salehnya bahwa dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya, dan mendahulukan ibu dan ayahnya di atas istri dan anak-anaknya setelah pembantunya. Akhirnya dibukakan oleh Allah. Orang yang kedua, tapi belum bisa keluar kan? Orang yang kedua bertawassul dengan ketakutan hatinya, dirinya kepada Allah, dengan ketakutan yang luar biasa sehingga dia tidak jadi berbuat zina dengan saudara sepupunya. Disebutkan itu sepupunya, anak pamannya, cantik, menggoda dalam pandangannya. Dia bisa saja berbuat zina dengannya, tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak jadi berbuat zina. Maka Allah geser batu itu, tapi belum bisa keluar. Orang yang ketiga, seorang majikan yang dia berbuat baik kepada pekerjanya, menginvestasikan gajinya yang terakhir yang tidak dia terima itu kemudian menjadi berkembang, kemudian tanpa meminta sepeser pun dari apa yang sudah dia lakukan, semua yang sudah dia kembangkan dari gaji yang satu itu dia berikan seluruhnya kepada pekerjanya itu tanpa meminta imbalan sedikit pun. Maka setelah itu Allah bukakan pintu gua, kemudian mereka bisa keluar dari sana. Ini dalil yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, bahwa kita boleh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang kita lakukan. Dan yang terakhir, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Berdoa bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ini boleh. Apa contohnya? Contohnya di zaman Nabi SAW. Para sahabat, ya, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang Arab Badui ketika Rasulullah SAW lagi duduk atau beliau lagi khutbah. Ada beberapa riwayat nanti itu. Kemudian orang Arab Badui berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, telah musnah harta benda, telah kering sawah ladang kami, ya, telah mati hewan ternak kami." Maksudnya kemarau panjang. Oleh karena itu mohonkan kepada Allah agar kami diturunkan hujan. Maka Nabi SAW, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ketika turun hujan, Masya Allah. Artinya apa? Di zaman Nabi SAW masih hidup, maka tidak ada tempat mengadu oleh para sahabat kecuali kepada Nabi SAW. Karena Nabi adalah utusan Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling saleh, orang yang paling bersih suci hatinya. Kalau dia meminta kepada Allah, insya Allah doanya akan didengar. Kemudian ketika Nabi meninggal, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ya Allah, dulu saat Nabi masih hidup, ketika kami dapat kesusahan, kami datang kepada Nabimu, memohon kepada beliau agar beliau berdoa kepadamu. Artinya bertawassul kepada Nabi, agar Nabi berdoa agar diturunkan hujan. Tapi sekarang engkau sudah tidak ada dan kami datang kepada pamanmu, yakni Abbas. Ya. Kemudian dimintalah oleh Umar kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah, turun hujan. Itu sahih. Artinya apa? Artinya dari dalil ini kita boleh bertawassul kepada seseorang. Syaratnya apa? Pertama, dia hidup. Yang kedua, dia orang saleh yang dipastikan kesolehannya. Yang dipastikan kesolehannya. Ya, orang-orang saleh. Kenapa? Karena ada contohnya di dalam hadis. Tapi kita tidak boleh bertawassul kepada siapa? Kepada orang mati, kepada kuburan, kepada arwah, dan kepada selainnya. Tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, wa ma ya'budu, apa nama tadi ayatnya? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka
mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, artinya mereka menggunakan sarana yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan, tidak pernah ada contohnya. Menggunakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi melalui orang yang sudah mati. Dengan datang ke kuburan yang meyakini orang yang sudah mati itu, ya tetaplah kedudukan yang tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Bas dan ulama-ulama lainnya. Dalil mereka itu ada. Idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi ya 'indallahi 'azim. Kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan kedudukanku dan keagunganku. Karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah itu agung. Ini hadis. Tapi ini hadis maudhu', hadis palsu. Ya. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan itu hadis dan itu hadis sahih, tidak ada. Jadi hadis maudhu' dijadikan dalil. Jadi kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan kedudukanku, kata Rasulullah. Dalam hadis itu bunyi seperti itu, karena kedudukanku agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Ya. Inilah dalil yang dijadikan oleh mereka sehingga mereka menyebutkan, ya Allah, dengan kemuliaan Rasulmu, dengan kedudukan Rasulmu, dengan posisi Rasulmu yang begitu tinggi dan mulia, maka mudahkanlah urusan kami. Itu nggak boleh. Datang ke kuburan Nabi, ya, kalau kita sekarang kan lebih jelek lagi, bukan kuburan Nabi. Datang ke kuburan para wali yang dianggap orang-orang saleh memiliki kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka. Mungkin mereka ingin lebih saleh, ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ingin dapat syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui mereka. Subhanallah, Maha suci Allah. Nah, oleh karena itu ini kajiannya tentang tawassul. Dan mereka juga keliru di dalam memahami ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 35 itu misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Nah, itu surah Al-Maidah ayat 35, betul. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang dapat mendekatkan diri kalian kepadanya. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan oleh kalian untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, ayat ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi ayat ini dipahami oleh mereka nih, Allah menyuruh kita untuk bertawassul. Ya, coba kalian cari jalan bagaimana supaya bisa mendekatkan diri kepadanya. Akhirnya mereka buat jalan sendiri. Bukan itu maksudnya. Ini jalan-jalan sebenarnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, itu maksudnya, bukan jalan kalian buat sendiri. Kan kaitannya dengan ibadah. Taqarrub ila Allah kan itu ibadah. Kalau ibadah urusannya itu harus ada contoh. Bagaimana contoh dari Nabi SAW mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau itu ada tawassulnya itu apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, mereka berdalil gini juga. Itu Umar, Rasulullah kan sudah meninggal. Jadi dia tawassul kepada siapa? Kepada Abbasnya. Ya, Abbas bukan Rasulullah. Abbas itu keluarga Rasulullah, betul, tapi Abbas bukan Rasulullah gitu. Artinya kita boleh bertawassul kepada selain Rasulullah. Jadi maksud mereka itu, kalau itu bukan Rasulullah, kepada siapapun kita bisa bertawassul, itu maksudnya. Kalau bukan Rasulullah. Ya, kalau dia masih hidup dan dia orang soleh, iya, kita tidak menafikan itu. Tapi kalau dia sudah meninggal, sudah dikubur, nah kita datang ke kuburan, itu yang tidak benar. Maka disebutkan oleh para ulama,
ketika Rasulullah SAW dikubur, wafat, kemudian dimakamkan. Dan para sahabat setelah Rasulullah wafat itu beberapa kali terjadi kekeringan, beberapa kali terjadi wabah, musibah. Ya. Apa halangan bagi mereka untuk datang ke kuburan Nabi? Kalau seandainya bertawassul dengan kuburan Nabi itu, bertawassul dengan orang yang sudah mati itu diperbolehkan. Apa halangan bagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat mulia lainnya untuk datang ke kuburan Nabi? Tinggal datang saja kuburan Nabi itu di dekat masjid ini. Tinggal datang saja. Ya Rasulullah, kami ini lagi susah. Apa susahnya? Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa sahabat datang ke kuburan Nabi, tapi datang kepada paman Nabi. Allahu a'lam bissawab. Nah, oleh karena itu, ya, penting bagi kita memahami tentang tawassul ini. Jadi tidak ada istilah bahwa kita tidak bisa langsung kepada Allah. Jadi kita ini karena bukan wali, karena orang awam, orang biasa-biasa seperti ini, rasanya nggak patut kalau kita langsung kepada Allah. Ya, nggak sopan bahasanya. Jadi supaya terlihat beradab, kita harus melalui orang saleh begitu. Karena yang pantas menghadap Allah itu dan berurusan dengan Allah itu hanya orang saleh, orang yang memiliki kedudukan. Kalau kita ini siapalah? Kita ini kan orang bodoh, orang awam, ya nggak patut kita langsung kepada Allah. Kalaupun nanti kalau kita nekat, belum tentu kita akan sampai kepada Allah. Oleh karena itu pakai adab, ya. Apa adabnya? Melalui orang saleh yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya apa yang menjadi keinginanmu akan disampaikan. Subhanallah. Nah, itu enggak ada dalam ajaran Islam. Setiap kita berhak untuk langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Mau dia orang berilmu, mau orang bodoh, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang berkedudukan, mau orang rakyat jelata. Mereka punya hak yang sama. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi orang yang terlihat awam, orang yang terlihat bodoh, orang yang terlihat miskin dan tidak ada kedudukan status sosial di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi mereka inilah lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang dipuja-puja oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini tambahan dari penjelasan tentang illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali dengan maksud dan tujuan agar kami bisa lebih dekat lagi dengan Allah sedekat-dekatnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Ya, lebih kurang 10 menit waktu kita sampai jam 8 saja. Fadhal ikhwan. InsyaAllah tentang syafaat kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Karena pembahasan tentang syafaat ini cukup luas sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk ke sini agak pendek sih memang bahasannya. Ya. Tapi nanti kita tambahkan insyaAllah terkait dengan syafaat. Nah ini kan istilah Masya Allah ya. Jadi kalau kita nggak belajar kita kan nggak tahu. Ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbatah misalnya. Ini memang istilah saja. Dalam hadis nggak ada juga istilah syafaat musbatah, itu nggak ada. Syafaat manfiyah itu nggak ada. Tapi kalau kita merujuk kepada dalil, maka kita akan temukan nanti memang ada syafaat manfiyah itu, ada syafaat musbatah itu. Ya. Maksud ana kalau orang ngomong masalah ini kita nggak awam-awam banget gitu maksudnya, karena kita belajar gitu. Ya, berapa banyak yang dari kita kadang-kadang bengang, ada istilah-istilah yang sesungguhnya itu sudah populer di kalangan kita yang belajar ini, tapi karena kita jarang hadir, nggak pernah hadir malah kadang hadir. Nah, itu istilah itu apa ya? Kok itu disebut berulang-ulang kok saya nggak paham? Padahal ini istilah biasa saja sebenarnya. Ya, tapi di kalangan orang yang menuntut ilmu, yang terus menuntut ilmu, ini biasa gitu. Apalagi kadang ada ustadz ya, tidak lagi mendefinisikan istilah-istilah karena menganggap kita yang belajar ini sudah sering mendengar itu. Ya kawan, termasuk istilah ini kan.
Kadang-kadang istilah rububiyah itu Ustaz nggak mau lagi, Ustaz tidak mendefinisikan lagi. Kadang nyebut rububiyah saja gitu. Nah kalau orang nggak biasa dengar itu, ini rububiyah apa ya dari tadi Ustaz kok ngomong rububiyah, uluhiyah apa sih maksudnya gitu. Ya nggak pernah hadir sih gimana, atau jarang-jarang hadir, orang terus ini nggak hadir, sehingga istilah itu jadi awam bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini bahasan kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan semoga kita semua ya anak antum diberikan oleh Allah semangat terus untuk belajar. Karena sekali lagi ada adat di kalangan ulama salaf itu, mereka tidak pernah meninggalkan majlis. Jadi ada majlis yang didawamkan dan dirutinkan. Kalau bahasa kita, mereka membersamai majlis itu. Karena tidak tanggung-tanggung ini kuat sekali yang memberikan motivasi dalam diri kita. Maka kalau kita misalnya nggak hadir sekali saja di majlis itu, apalagi sampai 2 kali, 3 kali, itu sudah kadang-kadang rontok itu. Semangat kita juga jadi rontok. Maka hadir di majlis itu penting sekali. Walaupun mungkin tidak banyak faedah yang kita dapatkan. Ya, maka disebutkan orang-orang dulu itu hadir di majlis ilmu. Kadang-kadang mereka nggak bisa dengar juga, tapi ini hadir aja di situ. Melihat gurunya, melihat teman-teman yang sedang belajar bersemangat itu, melihat itu aja bangkit semangatnya. Ya kan disebutkan jamaahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, murid Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai 4.000 5.000 jamaah. Itu di zaman itu ya. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya disebutkan yang mencatat itu cuma 500 orang. Karena mungkin yang bisa mendengar perkataan beliau itu sekitar 500 orang lah. Itu selebihnya, ya mereka nggak bisa dengar tuh perkataan Imam Ahmad karena nggak ada mic pada saat itu. Mereka cuma hadir, pokoknya hadir saja di majelis itu. Karena dengan kehadiran itu, semangat mereka terjaga gitu, untuk beramal saleh. Jadi untuk menjaga agar tidak futur, belajar ini luar biasa ya ikhwan. Yang benar-benar. Ya artinya Anda tidak mengatakan antum harus hadir di majlis ini. Antum bisa hadir di majlis-majlis ustaz-ustaz yang tapi dawam, rutin gitu maksudnya, rutin. Jangan nggak rutin. Kadang ada kajian itu sebulan cuma 2 kali. Ada yang sebulan sekali. Udah gitu nggak datang lagi. Bayangkan sebulan nggak datang, kemudian baru datang 2 bulan yang akan datang. Aduh, itu jauh sekali hati kita itu. Jadi hati ini butuh penyemangat gitu. Dan tidak ada yang paling dahsyat untuk menyemangati hati kita di dalam beragama ini, kecuali kita duduk di majlis ini. Jadi ini benar Pak Ikhwan, walaupun rasa malas, enggan, banyak alasannya sebenarnya, hadir. Ini kita diingatkan oleh guru kita ya, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Pokoknya malas datang. Rasa ada, kadang-kadang kan ada aja kesibukan itu macam-macam. Kadang kesibukan itu sebenarnya bisa kita tunda atau bisa kita alihkan waktunya. Tapi karena bisikan syaitan itu, sudahlah, kamu kan bisa datang untuk pengajian yang akan, akhirnya nggak datang. Dan ini berbahaya untuk hati kita. Maka orang-orang yang futur itu kadang-kadang seperti itu, memperturutkan rasa malas, kemudian ya sudah, biasa aja bagi yang udah nggak belajar, setelah itu biasa aja. Padahal itu berbahaya bagi hati kita dan semangat kita dalam beramal. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu memberi semangat pada kita untuk terus talabul ilm, menuntut ilmu, menjaga stabilitas keimanan kita ya, supaya keimanan kita ini minimal stabil lah gitu ya. Kalaupun turun ya turunnya nggak terlalu banyak lah gitu maksudnya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu down banget ya. Jadi turun ya, tapi nanti bisa naik lagi. Tapi kalau sudah jatuhnya terlalu jauh, itu susah untuk menaikkannya. Jatuhnya itu terlalu jauh, susah untuk menaikkannya kembali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.